Halo, saya Hendrian My Fernanda, NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas masalah penugasan atau assignment problems atau manajemen operasi 2. Baik, dalam masalah penugasan atau assignment problems, ini merupakan masalah pemrograman linear khusus, di mana masalah bisa meminimasi atau maksimasi. Kemudian tujuan menjadwalkan setiap assignment pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kemudian kerugiannya berupa biaya dan waktu, kemudian keuntungannya berupa pendapatan, laba, kemudian nilai kemenangan. Lalu selanjutnya umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungarian yang bernama Dekonaik. Nah, sebagai catatan, kasus penugasannya dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Nah, lalu bentuk umumnya kita dapat lihat sendiri ya di slide ini atau di bagian layar ini. Tabel masalah penugasannya, segmen atau signal. Lalu selanjutnya pernyataan matematis. Nah, penugasan I pekerja. Lalu selanjutnya ada contoh masalah minimasi, yang dimana sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Nah, selanjutnya biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula. Nah, selanjutnya sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Baik, selanjutnya ada contoh minimasi, di mana masalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Nah, di sini kita dapat melihat tabelnya, di mana tabel biaya dalam ribuan rupiah ini, pekerjaan atau karyawannya A sampai D. Nah, di sini ada tabel dari 1 sampai 4 ini. Kemudian contoh minimasinya kita dapat lihat yang pertama menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat, kemudian yang kedua mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Kemudian contoh minimasinya yang ketiga itu diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Jadi di sini ada tabel, ada 2 tabel, kita dapat lihat sendiri di mana pekerjaan atau karyawan A sampai D ini. Nah, pada bagian slide ini atau bagian layar ini kita dapat melihat cara menyelesaikan contoh masalah minimasinya sampai selesai. Lalu selanjutnya contoh masalah maksimasinya. Dalam masalah maksimasi, elemen-elemen matriks menunjukkan keuntungan seperti berikut ini. Nah, tabel keuntungannya ini ada pekerjaan atau karyawan A sampai E ini. Lalu selanjutnya catatan dalam praktek sehari-hari tidak semua masalah penugasannya memiliki matriks biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh kasus di atas. Tadi ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan, lalu yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan. Nah, lalu teori pengambilan keputusan ini
pola dasar berpikir dalam konteks organisasinya ada 4 poin. Yang pertama itu penilaian situasinya. Di sini dijelaskan untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi, kemudian analisis persoalan, di mana dari pola pikir sebab atau akibatnya. Lalu yang ketiga ini ada analisis keputusan atau decision analysis, didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Lalu selanjutnya analisis persoalan potensial atau potential problem analysis, didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi, yang dapat terjadi di teori. Lalu kemudian inti pengambilan keputusannya ada 2 poin. Yang pertama itu penentuan alternatif. Kemudian yang kedua, perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Lalu kemudian selanjutnya lingkungan situasi keputusan, di mana di sini ada 2 poin. Yang pertama itu lingkungan eksternal. Yang pertama ada sosial, kemudian politik, kemudian budaya, kemudian alam, ekonomi, dan kuota. Oke, baik, yang dimaksud sosial di sini merupakan lingkungan pasarnya, kemudian politik, di mana di sini merupakan peraturan-peraturan di dalam budaya tersebut. Apakah kita dapat memasarkan produk-produk yang akan kita jual? Contohnya seperti lingkungan pada Arab Saudi. Kemudian di sini selanjutnya alam, di mana kita melihat kondisi geografisnya atau tata letaknya. Kemudian ekonomi, di mana kita melihat adanya anggaran ekonomi atau anggaran belanja, di mana di sini kita melihat tingkat ekonomi para konsumennya. Kemudian kuota atau batas produk. Lalu selanjutnya ada yang kedua ini lingkungan internal, di mana mutu barang rendah, kemudian kurangnya promosi, kemudian pelayanan tidak memuaskan. Lalu selanjutnya sales atau agen tidak bergairah. Kemudian selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan, di mana di sini ada 3 poin. Ada 4 poin. Yang pertama itu ada certainty. Jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Kemudian selanjutnya ada risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Kemudian selanjutnya yang ketiga ini ada uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada konflik, jika kepentingan 2 atau lebih pengambil keputusan berada dalam peraturan aktif di antara kedua belah pihak. Sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Kemudian tujuan analisis keputusan atau decision analysis, di mana di sini mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Nah, unsur-unsur dalam analisis keputusan itu sendiri ada 6 poin. Di sini dapat kita lihat sendiri ya. Yang pertama itu pernyataan keputusan, kemudian yang kedua sasaran bagi keputusan, yang ketiga alternatif atau pilihan, dan yang keempat ini ada konsekuensi pilihan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Kemudian rumusan atau definisikan persoalan keputusan. Baik, cukup sekian presentasi manajemen operasionalnya atau materi penugasan, masalah penugasan. Cukup sekian dan terima kasih.